Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan terus semangat untuk budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, pagi hari ini, hari Minggu, kurang lebih setengah 8 pagi, saya ingin membagikan aktivitas saya di mana saya ingin melakukan pengecekan ataupun juga perawatan lebah kelanceng atau lebah trigona. Mengapa penting untuk melakukan pengecekan dan perawatan? Karena kondisi lebah kita harus tetap kita pantau ya. Walaupun pelihara lebah trigona itu tidak perlu perawatan khusus ya, tidak perlu perawatan yang rumit, tapi kita juga perlu untuk mengecek ataupun juga memastikan kondisi lebah trigona kita baik-baik saja. Berapa kali dilakukan? Ya, sorry ada iklan lewat ya. Jadi berapa kali kita bisa melakukan perawatan? Dulu saya pernah bilang kita bisa melakukan pengecekan lebah itu seminggu sekali ataupun tiap hari sekali kalau sempat ya. Tapi di tempat kami selain mingguan dicek, juga ada yang perlu dicek kondisinya, yaitu tiang-tiang penyangga. Tiang-tiang penyangga itu apakah kemarin kan ada anti semutnya ya, ada oli, juga ada pasli. Nah, kita cek bagaimana, apakah kondisi olinya masih basah atau tidak sehingga dapat menghalangi semut yang masuk. Walaupun lebah trigona yang sudah lama itu biasanya dia sudah menutup lubang-lubangnya menggunakan propolis, jadi semut tidak masuk. Tapi alangkah lebih baiknya tetap kita kasih olinya, apalagi olinya juga oli bekas ya, tidak usah membeli, jadi kita pastikan itu ya. Selain tiang-tiang penyangga, kita juga perlu memastikan kondisi koloni kita ya. Jadi dibuka satu persatu, dicek bagaimana kondisi koloninya, apakah kurus, apakah gemuk, apakah madunya sudah banyak atau apa ya. Ini kita penting untuk lakukan pengecekan ini supaya ada tindakan yang bisa kita ambil kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ini barusan ada iklan lagi. Ya, langsung saja kita lakukan pengecekan lebah trigona kita, seperti apa kondisinya. Nanti kita lihat kira-kira ada yang perlu ditreatment atau tidak ya. Karena kemarin pernah kejadian satu koloni lebah Dresscherry, saya tidak cek secara rutin ya. Waktu itu satu kotak itu saya kira masih aman-aman saja, ternyata koloninya menyusut luar biasa, tinggal sedikit sekali. Saya kasih pertolongan, saya donor telur, ternyata juga tidak berhasil. Bahkan saya cek ternyata ada semut yang masuk ya. Tinggallah madunya dan semut-semutnya ya. Ada madu, ada semut begitu. Nah, makanya penting untuk kita melakukan pengecekan rutin ya. Apalagi kemarin kan beberapa bulan saya memang tidak sempat untuk mengecek kondisi lebah-lebah trigona saya karena baru memulai pekerjaan baru. Nah, ini kita perlu untuk melakukan pengecekan ini ya teman-teman. Tetap semangat, mari ikuti kegiatan saya. Oke. Nah, ini tiang-tiang penyangga ini kan kadang olinya masih berlaku atau tidak, kita tahu masih basah atau tidak. Nah, kita basahi, caranya gampang saja. Kita basahi kain dan tiangnya di bagian atas ya. Nah, ini biar semutnya tidak naik. Nah, kalau koloni kita pas melemah, ini kan kalau ada semut naik ini bisa warning ya, bahaya. Nah, ini kita lakukan seperti ini, gampang sekali. Oke, tiang-tiangnya sudah kita basahi semua. Selanjutnya yang perlu kita cek juga perawatan rutin ini. Nah, ini adalah perangkap dari laba-laba nih. Ada contoh bukti kan, ini mati lebahnya, dimakan laba-laba. Nah, ini juga perlu kita cek seperti ini, kita bersihkan. Kalau laba-laba gampang, kalau pakai tangan saja bisa ya. Nah, penting kita pernah melajari bahwasanya salah satu hama budidaya lebah trigona adalah laba-laba ya. Ini penting untuk kita lakukan perawatan. Jadi tidak ada lebah kita yang terjebak di sarang laba-laba. Ini juga lagi sarang laba-laba. Penting teman-teman untuk ya, ini sepele tapi penting juga untuk kita lakukan pengecekan ya.
Ini juga semutnya banyak kan, tadi karena belum dikasih olinya tadi, kita buang semutnya, seblok-seblok kan. Nah, sudah tidak naik lagi. Oke. Pengecekan yang ketiga adalah kondisi koloni ya. Kita perlu memastikan kondisi koloninya bagus. Nah, ini kondisi koloninya bagus. Tadi yang pertama kita kasih oli untuk tiang penyangganya. Yang kedua kita cek dari hama-hama seperti laba-laba. Terus yang ketiga kondisi koloni perlu kita pastikan. Nah, kalau ini kan kondisinya bagus, ramai, ada banyak aktivitas, maka kondisi koloninya itu bagus. Oke, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, nah, walaupun memelihara lebah trigona itu mudah, lakukan pengecekan rutin itu juga diperlukan ya. Tetap semangat budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.